Timnas Indonesia memutus rentetan buruk kekalahan kualifikasi Piala Dunia usai menekuk perlawanan Arab Saudi 2-0 di 4 pertandingan sisa grup C. Skuad Garuda harus memanfaatkan peluang sebaik-baiknya demi mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia. Untuk selebrasi tidak ada maksud apa-apa. Ya itu natural saya mungkin. Saya sering ngelakuin itu di AFC 23 juga. Waktu saya gol lawan Jordania juga. Dan ya, nothing special. Dan saya juga mau mention kepada seluruh supporter, nggak usah terlalu berlarut-larut. Dan tujuan kita bukan di sini, tujuan kita masih jauh, masih ada 5 pertandingan lagi. Kita akan maksimalkan, kita akan mati-matian di sana. Terima kasih. Kemenangan tim Garuda memutus rentetan buruk timnas setelah sebelumnya kalah dari Tiongkok dan Jepang. Pelatih Sinteyong berterima kasih pada pemain dan para fans. Sinteyong mengaku pemain sudah maksimal dan menerapkan apa yang telah dipersiapkannya. 우리가 탑타성을 쓰다가 상대가 워낙 밀고 오는 것이 하이 프레싱이 좋아서 우리가 5-3-2로 3-5-2로 바꿨던 것이 오늘 잘 맞아들었고 우리 미들에 있는 3명의 선수가 오늘 거의 완벽하게 해줬다. 우리 마르셀로가 두 골 넣어서 잘했다기보다도 감독이 주문했는 거에 100% 거의 잘했다. 그렇게 저는 생각하고 있습니다. Kemenangan atas Arab Saudi mengatrol posisi Indonesia dari juru kunci ke posisi 3 klasemen grup C. Jepang masih kokoh di puncak dengan 16 poin dan diprediksi melenggang mulus ke putaran final Piala Dunia. Meski naik peringkat, timnas masih membutuhkan 7 poin tambahan untuk mengamankan posisi 3-4 sesuai target awal dari Sinteyong. Peluang poin bisa didapatkan saat laga kandang menghadapi Bahrain dan Tiongkok serta saat melawat ke Australia. 4 laga tersisa bakal dilakoni timnas Maret dan Juni 2025. Menghadapi laga krusial, amunisi timnas di lini depan bakal bertambah. Pemain FC Utrecht, Ole Romeni, memberi sinyal bakal membela timnas.